Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai audit siklus pendanaan dengan beranggotakan 7 orang, yaitu Alfia Rizka Kamila, Husnul Ilmiah, Diana Fitri Lestari, Gunawan Ramadan, Mufidah Muntiara Dewi, Muhammad Rayhan, dan juga Widya Nur Saputri. Apa sih siklus pendanaan tersebut? Siklus pendanaan adalah siklus yang transaksi berhubungan dengan kegiatan pendanaan, baik dalam bentuk utang jangka panjang maupun dalam bentuk penerbitan saham. Atau bisa dikatakan juga siklus pendanaan adalah siklus yang berkaitan dengan transaksi pemenuhan kebutuhan dana yang bersifat jangka panjang. Pendanaan merupakan kegiatan paling awal dari setiap organisasi. Tujuan siklus audit pendanaan yaitu menguji kebenaran dan kewajaran asersi manajemen tentang transaksi pendanaan. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen dalam bentuk saldo akun dalam laporan keuangan. Kriteria kebenaran dan kewajaran asersi pendanaan merupakan bukti pendukung atau bukti transaksi dan bukti pembukuan tentang transaksi pendanaan. Asersi ini sesuai dengan fakta transaksi pendanaan, dalam arti asersi sesuai dengan kenyataan kondisi objektif transaksi pendanaan tanpa ada rekayasa atau penyembunyian fakta. Nah, asersi diungkapkan secara penuh atau fully disclosed yang menjelaskan secara penuh dalam hal saldo akun dipandang memerlukan penjelasan tambahan agar tidak menyesatkan pengguna informasi, dan asersi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berbagai ketentuan yang berlaku. Lalu, kerangka kerja audit. Kerangka kerja audit ini memiliki 5 poin penting. Yang pertama, eksistensi atau terjadinya, yang memastikan bahwa seluruh saldo akun transaksi pendanaan per tanggal neraca adalah benar-benar ada, dan transaksi yang mempengaruhi saldo akun adalah benar-benar terjadi serta didukung dengan bukti-bukti yang valid. Lalu yang kedua, kelengkapan, yang memastikan bahwa seluruh transaksi yang mempengaruhi akun-akun pendanaan dilaporkan secara lengkap. Lalu yang ketiga ada hak dan kewajiban, yang memastikan bahwa seluruh saldo akun yang berhubungan dengan transaksi pendanaan adalah benar-benar kewajiban perusahaan per tanggal neraca tersebut. Lalu yang keempat, penilaian atau alokasi, yang memastikan bahwa saldo akun yang berhubungan dengan transaksi pendanaan diukur dan diklasifikasi dengan tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penyajian dan pengungkapan. Poin 5 yang terakhir, yang memastikan bahwa seluruh saldo akun transaksi pendanaan disajikan dan diungkap secara penuh sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sistem pengendalian internal. Sebagaimana audit untuk siklus transaksi yang lain, untuk menjamin efektivitas dan efisiensi proses audit, auditor perlu memahami dan menguji sistem pengendalian internal untuk transaksi pendanaan, baik untuk transaksi utang jangka panjang maupun untuk transaksi saham. Secara ringkas, unsur-unsur SPI mencakup beberapa hal sebagai berikut. 1. Perencanaan. Misalnya perencanaan atas pendanaan proyek pengembangan bisnis. 2. Anggaran. Misalnya anggaran atas pendanaan dan alokasi dana proyek pengembangan bisnis. 3. Otorisasi. Misalnya penetapan SOP untuk pendanaan, penggunaan dana, pertanggungjawaban penggunaan dana, dan evaluasi efektivitas penggunaan dana. Keempat, dokumentasi transaksi. Adalah standar dokumen transaksi untuk transaksi pendanaan dan penggunaan dana. 5. Dokumen pembukuan. Adalah standar pencatatan dan pelaporan untuk pendanaan dan penggunaan dana. Keenam, teknologi informasi. Adalah program aplikasi untuk proses dokumentasi, pengolahan data, dan pelaporan transaksi pendanaan dan penggunaan dana. 7. Pengecekan independen. Adalah sistem untuk deteksi dini ketidaktepatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan aktivitas pendanaan. 8. SDM yang kompeten. Adalah dukungan SDM yang menguasai kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas menjadi tanggung jawabnya. 9. Monitoring. Adalah pemantauan terhadap kecukupan dan efektivitas desain sistem pengendalian internal.
Selanjutnya, fungsi-fungsi transaksi. Salah satu unsur sistem pengendali internal adalah pemisahan fungsi transaksi dengan tujuan meningkatkan efektivitas serta kualitas pelaksanaan kegiatan, serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab. Fungsi-fungsi transaksi dalam siklus pendanaan mencakup 1. Fungsi otorisasi utang jangka panjang, utang obligasi, dan modal saham. 2. Fungsi pelaksanaan teknis pendanaan mencakup utang jangka panjang, penerbitan utang obligasi, penerbitan saham, pelunasan obligasi, dan penarikan kembali saham. 3. Fungsi penerimaan kas atas hasil pendanaan serta fungsi pengeluaran kas untuk biaya pendanaan dan pelunasan pendanaan. Terakhir, fungsi pembukuan transaksi pendanaan. Bukti-bukti transaksi dapat berupa bukti manual atau bukti elektronik yang mencakup pertama, dokumen rencana pendanaan, yang kedua, dokumen anggaran penerima dan penggunaan hasil pendanaan, ketiga, memo otorisasi pendanaan, otorisasi utang jangka panjang, otorisasi penerbitan, utang obligasi, dan otorisasi penerbitan modal saham. Yang keempat, modul penjaminan pendanaan. Yang kelima, bukti penerimaan kas atau hasil pendanaan. Yang keenam, dokumen keputusan penarikan kembali saham dan penjualan kembali saham yang telah ditarik atau saham treasury. Yang ketujuh, memori otorisasi penarikan kembali saham. Kedelapan, bukti pengeluaran kas untuk biaya pendanaan atau bunga dan dividen, pelunasan utang jangka panjang, pelunasan utang obligasi, dan penarikan kembali saham. 9. Memo penyesuaian beban bunga pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya, pembahasan yang ke-8, yaitu dokumen pembukuan. Dokumen pembukuan dapat berupa dokumen manual dan dapat berupa dokumen elektronik. Yang pertama, jurnal penerimaan kas, yaitu untuk penerimaan kas atas hasil pendanaan. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas, yaitu untuk pengeluaran kas yang berhubungan dengan pendanaan. Yang ketiga, jurnal umum, yaitu untuk penyesuaian bunga dan pengumuman dividen. Yang keempat, buku pembantu untuk masing-masing kategori akun pendanaan. Yang kelima, buku besar, yaitu ringkasan buku pembantu. Dan yang keenam, laporan periodik, yaitu status akun pendanaan. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit, auditor perlu memahami dan menguji SPI untuk masing-masing objek audit. Hasil pemahaman dan pengujian SPI harus didokumentasikan secara sistematis dan lengkap, baik dalam bentuk narasi, daftar pertanyaan, maupun dalam bentuk bagan alir. Selanjutnya, pemahaman yang ke-9, yaitu materialitas salah saji. Materialitas salah saji adalah ukuran tentang materialitas temuan kesalahan dalam audit asersi manajemen. Suatu kesalahan dapat dikatakan material jika kesalahan tersebut mengganggu adanya keyakinan auditor tentang kewajaran asersi manajemen yang telah diaudit, atau diperkirakan akan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengguna laporan keuangan. Hasil asesmen kualitas SPI serta potensi salah saji digunakan sebagai dasar penentuan materialitas salah saji, sehingga ukuran materialitas salah saji bisa berbeda antara satu asersi dengan asersi yang lain, dan juga antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Ukuran materialitas salah saji dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional auditor dengan mengacu pada hasil pemahaman dan pengujian SPI untuk asersi manajemen yang telah diaudit. Penjelasan yang ke-10 yaitu sikap auditor terhadap temuan salah saji. Yang pertama, jika temuan kesalahan dipandang tidak material, auditor membuat usulan jurnal penyesuaian atau usulan tambahan pengungkapan. Tergantung pada bentuk kesalahannya,
dan asersi yang diaudit dianggap wajar. Yang kedua, jika temuan kesalahan dipandang material, auditor melakukan pengujian tambahan untuk meyakinkan kewajaran asersi yang diaudit. Jika dari hasil pengujian tambahan tetap tidak diperoleh keyakinan tentang kewajaran asersi yang diaudit, maka asersi yang diaudit dikecualikan dari pendapat auditor. Pembahasan yang ke-11 yaitu pengujian substantif. Pengujian substantif merupakan pengujian atas kewajaran asersi manajemen dalam laporan keuangan. Sifat, saat, dan luas pengujian substantif tergantung pada potensi salah saji asersi. Selanjutnya yaitu sistematika prosedur pengujian substantif. Sistematika prosedur terbagi menjadi 6 prosedur. Yang pertama, prosedur awal. Yang kedua, prosedur pengujian analitis. Yang ketiga, prosedur pengujian transaksi. Yang keempat, prosedur pengujian saldo akun. Yang kelima, prosedur pengujian estimasi akuntansi. Dan yang keenam, prosedur pengujian penyajian dan pengungkapan. Lalu selanjutnya pembahasan yang ke-12 yaitu pelaksanaan audit pada masing-masing prosedur. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing prosedur. Yang pertama itu ada prosedur awal. Nah, bagaimana sih pelaksanaan prosedur awal ini? Nah, prosedur awal ini mencakup serangkaian prosedur. Yang pertama itu kita harus memahami industri dan bisnis. Untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang karakteristik transaksi pendanaan, volume transaksi pendanaan, serta risiko transaksi pendanaan pada level industri dan pada level perusahaan yang sedang diaudit. Pemahaman industri dan bisnis bisa diperoleh melalui pengalaman auditor atau melalui sumber-sumber lain yang terpercaya. Nah, yang kedua itu kita meminta bukti-bukti transaksi dan bukti-bukti pembukuan yang berhubungan dengan transaksi siklus pendanaan. Yang ketiga, kita harus mencocokkan saldo awal akun-akun real pendanaan atau akun-akun yang dilaporkan dalam neraca dengan saldo per audit tahun sebelumnya. Nah, yang keempat ini kita harus melakukan review terhadap mutasi akun-akun pendanaan yang bersifat tidak lazim atau baik dari sisi jumlah maupun sumber transaksi. Dan yang kelima, kita harus membuat catatan tentang mutasi-mutasi yang bersifat tidak lazim untuk dijadikan sebagai fokus audit pada tahap pengujian berikutnya. Dan yang keenam, kita harus meneliti ketepatan perkalian dan penjumlahan yang dilakukan secara manual yang berpotensi terjadi kesalahan. Lanjut, yang kedua, prosedur pengujian analitis. Dalam prosedur analitis ini mencakup juga, di sini saya akan menjelaskan rangkaian-rangkaiannya, yaitu dengan pertama, prosedur analitis itu ditujukan untuk menguji kewajaran saldo akun transaksi pendanaan atau utang jangka panjang, utang obligasi, saham, dan berbagai biaya yang menyertainya. Nah, asersi manajemen yang diuji mencakup asersi eksistensi dan asersi kelengkapan. Jika saldo akun tidak ada atau tidak lengkap, maka saldo akun secara umum akan menyimpang dari angka pembanding secara signifikan. Yang kedua ini, prosedur analitis dilakukan dengan cara membandingkan saldo akun-akun siklus pendanaan dengan angka pembanding. Misalnya, angka rata-rata industri, angka anggaran, angka periode sebelumnya, serta angka-angka lain yang relevan dengan perubahan saldo akun pendanaan. Misalnya, kenaikan atau penurunan beban bunga pinjaman dengan kenaikan atau penurunan saldo utang jangka panjang, dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini, jika saldo akun secara setara dengan angka pembanding yang relevan serta sebanding, dapat dibuat kesimpulan sementara bahwa saldo akun adalah benar atau wajar, serta ada dan lengkap. Nah, jika kesimpulan auditor dari hasil pengujian analitis ternyata salah, sepanjang prosedur analisis telah dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian profesional, maka kesalahan tersebut dinamakan dengan risiko analitis. Selanjutnya 3. Prosedur pengujian transaksi. Di sini saya akan juga menjelaskan rangkaian-rangkaian yang mencakup prosedur pengujian transaksi. Yang pertama itu, prosedur pengujian transaksi ditujukan menguji kesesuaian asersi transaksi pendanaan dengan bukti pendukungnya, ketepatan pembuktian transaksi pendanaan, dan juga kelengkapan pelaporan transaksi pendanaan. Asersi yang diuji mencakup terjadi transaksi, kelengkapan
pelaporan, serta hak dan kewajiban. Nah, yang kedua ini, prosedur pengujian transaksi mencakup tracing dari bukti transaksi ke bukti pembukuan secara sampling, baik untuk di debit akun maupun kredit akun. Yang kedua itu ada vouching dari bukti pembukuan ke bukti transaksi secara sampling, baik untuk debit akun maupun kredit akun. Dan yang ketiga itu ada pengujian pisah batas atau cut off transaksi secara sampling, terutama untuk beban bunga pinjam serta pengumuman dan pembagian dividen untuk memastikan ketepatan tanggal atau periode pengakuan transaksi atau ketepatan pengakuan hak atau kewajiban atas transaksi. Nah, di sini perlu disadari bahwa pencatatan transaksi selalu berhubungan dengan pengakuan atas hak dan kewajiban, yaitu hak atas aset dan pendapatan serta kewajiban atas utang dan beban. Dan yang keempat, inspeksi terhadap bukti transaksi untuk menguji ekstensi serta validitas transaksi, mengingat terdapat kemungkinan bukti yang ada adalah tidak valid. Misalnya, ada bukti palsu atau bukti asli tapi dipalsukan. Dan yang kelima, itu ada pemeriksaan terhadap ketepatan perhitungan beban bunga atau amortisasi premium atau diskonto utang obligasi. Nah, selanjutnya yang keempat, prosedur pengujian saldo akun. Prosedur pengujian saldo akun ditujukan untuk menguji eksistensi saldo akun pengujian. Nah, pengujian ini dilakukan dengan cara yang pertama itu mengkonfirmasi transaksi pendanaan dengan para pihak pemberi dana melakukan inspeksi terhadap dokumen-dokumen kontrak pendanaan, misalnya dokumen kontrak untuk dengan utang dengan bank, atau dokumen penerbitan surat utang obligasi, dokumen penerbitan saham, serta dokumen-dokumen lain yang relevan. Dan yang kelima itu ada prosedur pengujian estimasi akuntansi. Nah, prosedur pengujian estimasi akuntansi ditujukan untuk menguji ketepatan perhitungan, pengukuran, dan pelaporan berbagai transaksi yang berhubungan dengan transaksi pendanaan. Misalnya, yang pertama itu ada ketepatan perhitungan dan pengakuan beban bunga serta utang bunga. Yang kedua, ketepatan penentuan kriteria leasing, operasional, dan leasing pendanaan. Dan yang ketiga itu ada ketepatan pelaporan nilai buku utang jangka panjang. Misalnya, nilai buku utang bank dan utang obligasi. Lalu prosedur yang terakhir yaitu pengujian penyajian dan pengungkapan. Prosedur pengujian penyajian dan pengungkapan ditujukan untuk menguji ketepatan pelaporan untuk utang jangka panjang dan kecukupan pengungkapannya. Misalnya, yaitu menguji ketepatan klasifikasi utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo yang harus dilaporkan sebagai bagian dari pos utang lancar, atau dengan mereview kecukupan pengungkapan atas aset-aset yang digunakan sebagai jaminan utang jangka panjang, dan juga mereview kecukupan pengungkapan muatan kontrak-kontrak pendanaan yang menjadi tanggung jawab manajemen, yang jika tidak dipenuhi dengan baik akan membawa konsekuensi hukum yang tidak ringan.